dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau untuk dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya mikirin anak-anak aja gitu. Kak, mungkin sejauh ini ada komunikasi dari suami kah untuk membahas masalah ini atau membahas pernikahan kalian gitu? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada? Nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi, ya tidak ada tanggung jawab juga. Saya juga kan sebetulnya kan masih tanggung jawabnya suami saya, karena saya kan belum bercerai sama istrinya. Anak-anak juga saat ini nggak ada ya Pak ya. Iya. Jadi udah sekarang tuh saya lebih ke apa ya, jalanin aja. Saya sekarang serahin aja sama kuasa hukum dan polisian gitu aja. Itu semenjak kejadian udah fix udah bisa rumah kah atau seperti apa? Udah bisa rumah, udah 1 bulan lebih saya udah bisa rumah, udah nggak seperti rumah saya. Tapi pihak keluarga juga mendesak nggak sih dengan adanya kejadian ini untuk berpisah atau bercerai gitu? Kalau untuk dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau untuk dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya mikirin anak-anak aja gimana gitu kan. Makanya saya minta bantuannya sama. Itu dari Kak Meta juga udah yakin buat bisa juga ke atas seperti apa? Iya, yakin, karena kalau misalkan saya apa ya, saya sebagai istri yang kecewa lah. Kalau sebetulnya kalau misalkan kita perkara biasa di rumah tangga, apalagi ekonomi atau apapun itu ya pasti kita wajarkan ya, mau bicara kasar. Tapi kalau misalkan udah menyakiti sampai menganiaya, sampai berdarah-darah, sampai biru-biru, memar, melukai lah ya, terus sepertinya udah nggak bisa lagi saya. Kak, kalau sebelum temperamental dari awal pacaran, temperamental, makanya habis setelah kejadian ini banyak banget dari pihak teman-temannya, keluarganya atau siapa gitu dari pihak inilah, pihak luar yang info katanya suamiku emang dari dulu seperti itu. Memang betul, memang betul. Nah, cuma yang saya iniin apa sih, ya saya tuh sama dia kan gak pacaran, langsung nikah gitu. Banyak hal yang nggak tahu, baru sekarang tahu. Terus memberi perhatian ke anak-anak gimana? Ini kan udah pisah rumah nih saat ini nih. Nggak ada sama sekali. Nggak nyariin bapaknya atau seperti apa? Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Anak-anak sendiri? Nggak, anak-anakku masih baik kan, jadi ya paling cuma papa gitu doang. Kak Meta, kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang dapetin sama suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin darah-darah, biru-biru, marah-marah. Iya, sih pokoknya yang tadi. Kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya, karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah apa, saya sih cuma tutup telinga. Yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung, ya sudah, saya percaya gitu. Saya tutup mata dan tutup telinga. Yang penting saya di rumah, saya jaga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri gitu. Itu aja sih, ibadah. Ya kalau misalkan sampai terjadi pengumpulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek itu, saya nyekek lagi pukul saya juga. Itu cuman kayak berontak aja sih. Lalu untuk gugatan perceraian sendiri rencana kapan akan dibuat? Nah, kalau itu kita masih ini ya, mendalami. Kita juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada, ya tentunya nanti kalau kita gugatan kita akan ini ya, akan kita lampirkan juga bukti-bukti dari hal-hal kepolisian. Baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas, kita akan ya melampirkan juga nanti kalau ingin mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak. Itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track
untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum? Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan sehabis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari terlapor akan dipanggil ya. Terlapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari terlapor juga akan dipanggil sesuai dengan kepentingan dari penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Berarti nggak ada kata damai ya Kak Meta ya? Nggak ada. Ya kita lihat aja deh selesai gimana ini ya. Soalnya kalau misalkan nanti saya mikirnya kalau misalkan kita dari awal saya bisa aja saya dia maafin, cuman malah kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak nantangin saya gitu loh. Dan situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA Pak Maci. Bang, Tapi untuk kemarin lebaran juga nggak nyari anak. Nggak ada. Pak Meta tadi bilang sudah 1 bulan pisah rumah. Mungkin masalah nafkah untuk anak-anak? Nggak ada sama sekali, bisa peset pun tidak ada. Jadi saya kan harusnya kan ada uang buat lebaran ya, anak-anaknya bajunya atau apa gitu, susunya nggak ada. Untuk harta kakak sendiri yang kemarin sempat mungkin disekolahin lah. Sebenarnya ya yang katanya janjinya bulan Mei mau ditebus, cuman sama kemarin tanggal 25 mau bayar nggak ada juga. Saya tunggu nggak ada, ya udah saya serahin aja deh Pak Maci, nanti hitung-hitungannya Pak. Jadi sebenarnya kayak sekarang kan kayak tempat tinggal aja jujur masih nggak ada gitu ya, masih kayak tempat-tempatnya itu. Jadi saya mungkin nanti minta gimana dong Pak, depannya lihat nanti apa ya. Ya nanti kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan bukti-bukti ya, karena beliau juga sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah kepada klien saya. Kita juga sudah gali semua bukti-bukti yang nantinya saat kita mengajukan gugatan itu akan kita lampirkan seperti itu. Oke Bang, untuk ancamannya sendiri kekerasan? Kalau ancaman dari pasal 44 PKDRT itu di ayat 1 itu kan 5 tahun, di ayat 2 itu 10 tahun. Kalau dan nantinya apabila nanti kan terbuktinya di mana nih pasal 44 ayat 1 atau 2, karena memang menyebabkan ini juga ya, menghalangkan pekerjaan, di mana Mbak Meta beberapa kali meng-cancel pekerjaannya untuk karena suatu hal penganiayaan ini yang menyebabkan sakit ya. Bahkan ada di saat saya lagi menyanyi itu muka saya penuh dengan luka. Penuh dengan luka. Dan itu biar tim, saya nggak mau mendahului tim penyelidik Polres Jakarta Timur, biar nanti tim penyelidik dan tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukan pasal, karena ini kan masih pasal 44 PKDRT ya, untuk ayat 1 dan 2 nya biar tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukannya sendiri. Oke. Untuk agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya seharusnya ya harusnya terlapor langsung dipanggil ya, karena menurut saya dua saksi ini sudah cukup ya, sesuai dengan aturan ini ya, hukum ya seperti itu.